Di video kali ini, aku akan beberkan semua hal yang sudah aku lalui, mulai saat aku berkarir di Indonesia sampai kenapa aku bisa keterima kerja di Selandia Baru. Tapi sebelum aku mulai videonya, aku mau kalian untuk klik subscribe dan tombol lonceng di bawah ini, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan kalian akan mengetahui semua kehidupan aku tentang Selandia Baru. Halo, perkenalkan, nama aku Rudy, dan aku adalah seorang diaspora Indonesia yang saat ini tinggal di Selandia Baru. Ini semua dimulai saat aku selesai kuliah di jurusan teknik industri dan memulai karir aku di sebuah perusahaan besar sebagai seorang operator mesin di salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Aku bisa dapat pekerjaan itu karena aku banyak membangun relasi dengan senior aku, atasan aku, dan juga beberapa rekan di tempat kerja itu saat aku masih menjadi anak magang. Singkat cerita, aku mulai menjadi karyawan tetap ketika aku dipindahkan cabang di daerah lain yang masih satu perusahaan dengan perusahaan tersebut. Dan di saat itu, aku memulai training secara langsung. Setelah menjadi karyawan tetap di perusahaan itu, ya seperti biasa aku mengerjakan hal-hal yang bisa dibilang sebagai tugasnya operator mesin, kayak cek mesin, lakuin maintenance mesin, ngebersihin mesin, dan juga melakukan SOP di perusahaan tersebut yang berkaitan dengan lapangan. Jadi istilahnya seperti ala-ala untuk mengurusi pabrik lah ibaratnya. Jadi tugas aku itu ya mengurusi lapangan, mengenai produksi mesin, maintenance, dan juga beberapa hal yang aku lakuin supaya bagaimana supaya si mesin ini berjalan. Jadi otomatis aku itu orang lapangan jadinya. Dan waktu itu tahun 2023, aku masih umur 27 tahun. Ya karena sekarang ini aku genap 30 tahun soalnya. Nah, selang beberapa bulan, kebetulan perusahaan aku ini didatangi sama cabang yang ada di Selandia Baru. Kebetulan perusahaan di Selandia Baru itu adalah perusahaan hasil akuisisi perusahaan besar di Indonesia. Ya, intinya masih satu perusahaan tapi beda cabang. Nah, tujuannya apa sih si tamu dari Selandia Baru itu datang ke Indonesia yang merupakan perwakilan dari cabang di Selandia Baru? Mereka itu ternyata mau mengetahui operasi mesin yang ada di Indonesia. Yang kebetulan juga aku yang ngurusin itu semua. Dari operasi mesin sampai bagaimana cara memproduksi barang di mesin yang aku handle waktu itu. Nah, jadi atasan aku kebetulan itu nugasin aku untuk ngejelasin semuanya sama si tamu Selandia Baru itu. Bagaimana cara mesin ini kerja, ini produksinya, produksi barang jenis apa, bagaimana cara maintenance-nya, cara ngebersihin mesinnya, cara nanganin errornya, itu semua dilimpahkan ke aku lah untuk ngejelasin itu semua ke si tamu Selandia Baru itu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus aku? Oke, ini yang krusial ya, karena di waktu itu, di lapangan tempat aku kerja, di area lapangan, aku itu satu-satunya karyawan di lapangan yang bisa bahasa Inggris, satu-satunya, gitu. Ya, yang lain itu mohon maaf ya kurang bisa. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan aku lah di antara semua orang di lapangan itu waktu itu. Nah, karena hal itu si tamu ini jadi cepat nyambung lah dengan penjelasan aku tentang apa yang aku kerjakan di perusahaan tersebut. Tugasnya apa aja aku jelasin semua ke dia. Jadi singkat cerita berminggu-minggu aku jelasin, jadinya dia lebih bisa dibilang ya lebih nyambung lah, bisa ngobrol tentang hal-hal lain gitu, ide-ide yang lain tentang antar perbedaan Indonesia sama Selandia Baru itu seperti apa. Dia itu cuman nyambung ke aku sama orang lapangan itu di aku doang, gitu ceritanya. Nah, ini dia. Selang beberapa waktu setelah semuanya itu terjadi, selang beberapa bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan aku lupa, ada event dari perusahaan tentang perekrutan karyawan untuk kerja di cabang negara lain gitu. Nah, kebetulan aku tertarik waktu itu. Nah, di momen itulah aku ambil kesempatan itu. Yang nyatanya ternyata cuma aku satu-satunya karyawan lapangan yang tertarik sama hal itu. Gitu. Justru yang orang-orang korporat itu sama orang yang lapangan yang lain itu nggak ada yang daftar, cuma aku doang gitu. Sama salah satu orang yang di cabang lain di luar provinsi itu juga daftar. Tapi di perusahaan itu cuma aku waktu itu. Karena yang tertarik cuma aku doang masalahnya.
Setelah aku coba daftar dan ngelengkapin semua dokumen-dokumen yang dibutuhin, entah tiba-tiba pas aku datang ke perekrutan itu, yang ada justru ketemu sama dia lagi. Aku kaget banget sama dia waktu itu. Kok bisa ya ketemu dia lagi gitu? Aku pun bingung gitu kan. Ternyata dia ini salah satu perekrut lah di perusahaan cabang Selandia Baru. Salah satu perekrut yang dia tuh pengen tahu gitu. Apakah bisa ngandelin orang dari Indonesia untuk kerja di Selandia Baru gitu. Nah, di tahap ini dia tuh bukan langsung ngerekrut ya, tapi dia cuman sebagai seorang pengumpul dokumen aja dulu sebenarnya. Masalah perekrutan dan interview itu nanti gitu. Nah, singkat cerita, karena aku pernah ngobrol sama dia ngasih aku nasihat lah. Dia ngomong gini, aku inget banget. I just want to give you the opportunity if you want, but it depends on you. Dia bilang gitu sama aku. Nah, karena aku udah bilang oke, terus dia bilang aja, oke, I will make an appointment for you to interview with the user. Dia ngomong gitu intinya. Intinya dia ngomong gini ya, kalau di Indonesia ini ya. Oke, aku akan atur jadwal untuk kamu interview sama si user yang ada di Selandia Baru. Nah, terus karena waktu itu aku masih ragu, aku minta sama dia untuk kasih aku waktu 1 bulan untuk mempertimbangin apakah aku bakal ngambil itu atau enggak. Tapi dia bilang, oke, nggak apa-apa, dia bilang gitu. It's okay, just think about it. Dia bilang gitu. Karena kenapa aku minta waktu 1 bulan? Sebenarnya itu gini, karena aku mau banget ya. Aku dalam 1 bulan itu ngecoba untuk memperkuat bahasa Inggris aku, mencari tahu semua tentang Selandia Baru waktu itu, dan intinya aku mau tahu itu tahapan terbaiknya seperti apa, jenis visanya apa, lingkungan kerjanya seperti apa. Aku pengen tahu semua waktu itu. Nah, disinilah masalah itu mulai muncul, bro, sis. Gini, untuk ke Selandia Baru, kalau kamu mau bekerja ya, kamu tuh butuh 3 tahap. Buat paspor pertama, terus kamu pasti buat visa. Yang ketiga tuh kamu harus tes kesehatan. Nah, masalahnya untuk mempertimbangkan ketiga hal itu, kamu itu harus diterima dulu masalahnya, diterima kerja, alias seperti yang aku bilang di konten-konten aku di Instagram sama TikTok, kamu tuh harus dapat yang namanya sponsor. Itu yang paling sulit masalahnya. Itu. Jadi kamu nanti di interview dulu, nanti diterima atau enggak itu urusan belakangan. Kalau diterima ya syukur, nggak diterima ya gimana lagi gitu kan. Ya kayak gitu ibaratnya. Selang beberapa waktu, setelah 1 bulan, aku mulai memberanikan diri ngehubungin dia lagi waktu itu. Ya, eh aku bilang oke, aku siap, I'm ready for the interview. Dan dia kasih jadwalnya. Jadwalnya itu ternyata 1 minggu setelah eh penelponan itu waktu itu. Oke, jadi setelah 7 hari aku akan di interview sama si usernya. Nah, aku cukup gugup waktu itu. Ya, cukup gugup sih waktu itu. Kenapa? Karena aku cuman punya modal bahasa Inggris aku yang udah diperkuat sebulan waktu itu. Ya, dibilang jago juga enggak. Cuman bisa lah intinya. Kedua itu ya pengalaman kerja aku di lapangan selama aku kerja di perusahaan di Indonesia ini waktu itu. Yang ketiga tuh ya dengan sebongkah keyakinan lah. Ya kan, sebongkah keyakinan disertai dengan doa juga. Itu aja sih modalnya waktu itu. Nah, akhirnya hari itu tiba, aku interview sama si user dan dia nanya apa semuanya tuh tentang prosesnya gimana, kamu ngerti apa aja, gimana cara kamu menangani masalah, gimana cara kamu membersihkan dan mengoperasikan mesin, gimana cara kamu ngehandle konflik sama operator lain. Ya, aku jawab itu semua dengan apa yang aku ngerti dan apa yang aku pahami itu tentang hal itu. Nah, setelah interview itu ya dia bilang gitu kan semuanya, ini kamu bakal kerja jam sekian, kamu bakal kerja beberapa hari, kamu bakal diberikan tugas apa aja, dia kasih tahu waktu itu. Tapi setelah interview itu, kita tutupnya itu dengan rasa hampa aja gitu kan. Nah, di situ aku udah mulai merasa ada segi gimana ya? Ada rada-rada aura-aura negatif, nggak keterima lah gitu kan. Itu pemikiran aku pertama waktu itu. Aku mikir gitu. Nah, setelah selang 1 minggu, pengumuman itu datang, bro. Sis.
Ternyata nggak disangka-sangka aku keterima dong. Gila sih itu. Senangnya luar biasa. Aku nangis, ya. Aku nangis. Kok bisa aku keterima gitu kan? Karena nggak disangka banget itu waktu itu. Nah, dan itu salah satu hari atau momen di mana itu salah satu kemenangan terbesar aku waktu itu. Sepanjang sejarah aku hidup di dunia inilah, keterima kerja di Selandia Baru tuh ya salah satu kemenangan terbesar juga waktu itu. Aku nangis dan ya terharu lah waktu itu ya. Setelah pengumuman itu dan haru tangis dan kesenangan itu, muncul satu masalah bro, sis. Masalahnya tuh adalah semua biaya paspor, visa, sama tes kesehatan itu ditanggung sendiri ternyata. Si perusahaan perekrut itu hanya ngasih job token doang. Karena aku udah keterima waktu itu kan. Dia cuma ngasih job tokennya doang. Biayanya itu aku yang tanggung ternyata. Gitu. Ya, itu yang sulitnya masalahnya. Nah, karena aku nyadarin hal itu, aku ngecoba untuk hidup lebih frugal waktu itu kan. Jadi aku setiap gaji aku sisihin, setiap pengeluaran aku coba minim-minimin, aku makan makan di kosan, aku nggak makan di luar gitu. Demi apa? Demi untuk ngumpulin dana untuk nge-apply semuanya itu. Visa sama tes kesehatan sama tiket pastinya. Karena paspor tuh gue udah punya ternyata. Paspor itu aku sampai 2030. Paspor aku. Nah, setelah semuanya terkumpul, akhirnya aku resign untuk ngejar mimpi aku kerja di Selandia Baru kan. Ternyata yang aku sisihkan itu, aku cuma kekumpul 10 juta bro. Sis. Cuma kekumpul 10 juta, sedangkan apply visa AEWV-nya itu, Accredited Employee Work Visa yang aku pakai sekarang, itu 15 juta modalnya. 15 juta itu dari visa doang. Nah, tes kesehatannya itu 3 juta. Oke, tiketnya itu 9 juta. Nah, jadi kalau di total-total itu jumlahnya ada 27 juta lah semuanya itu. Ya kan? Jadi dari biaya visa, tiket, sama tes kesehatan tuh 27 juta. Kebetulan paspor aku udah punya. Itu salah satu keuntungan terbesar lah. Nah, terus apa yang aku lakuin? Yang aku lakuin ya, aku jual semua yang bisa dibilang barang-barang berharga aku lah. Jadi kayak motor itu aku jual. Waktu itu laku sebesar 15 juta waktu itu. 15 atau 16 aku lupa. Ya kan? Kemudian somehow aku punya emas batangan. Ya, emas batangan yang nggak banyak. Cuma ada 5 gram lah waktu itu. Itu hasil dari aku nabung emas lah waktu itu. Mulai dari aku lulus SMA sampai aku keterima kerja tuh aku selalu nyisikan uang aku itu buat untuk bisa beli emas lah. Ya itu salah satu investasi terbaik aku lah waktu itu. Tapi ujung-ujungnya aku jual juga karena aku memang kepepet mau ke Selandia Baru ini waktu itu. Aku ada 5 gram waktu itu, harga emas cuma 1 juta. Bukan cuman ya 1 juta. Aku jual semuanya jadi 5.070.000. Aku inget banget harganya waktu itu. 5.070.000 dapat harga emas. Jadi setelah di total dari aku yang ngisiin sampai 10 juta sama hasil penjualan motor dan emas batangan aku yang aku punya waktu itu, terkumpul dana sebesar 30 juta waktu itu. 30 juta kekumpul. Nah, otomatis kan pasti aku ngeluarin uang sebesar 27 juta kan. Oke, aku keluarin uang 27 juta untuk apply visa, tes kesehatan, sama tiket. Sisa 3 juta. 3 juta itu, 1,5 jutanya aku pakai untuk biaya makan aku sama transportasi waktu itu. Untuk apply itu semua. Nah, sisa uang 1,5 juta. Bayangin. Jadi di momen itu officially aku, Rudy, cuma punya harta 1,5 juta. Di momen itu. Bayangin. Rupiah lagi. Mending kalau NZD ya. Nah, uang 1,5 juta itu untuk ngecover aku selama 1 bulan. Kan karena visa itu kan nggak keluar dalam 1 hari, ya kan? Dia keluar itu paling lama, paling cepet lah ya. Paling cepet tuh ya bisa sebulan. Tapi beruntungnya waktu itu aku keluar paling cepet tuh 3 minggu waktu itu. Kebetulan banget itu ya itu berkat doa juga sih sebenarnya. Karena ya memang setiap kesusahan itu kalau kita berdoa ya itu akan dimudahkan tuh sama Tuhan. Itu yang aku percaya saat ini.
Nah, setelah visa keluar, tiket udah ada, tes kesehatan udah ada, aku langsung lah berangkat ke Selandia Baru pada tanggal 23 April 2024. Itu tanggal aku berangkat ke Selandia Baru waktu itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga klik tombol lonceng di bawah karena di video selanjutnya aku bakal ngebahas tentang hari pertama aku nyampe di Selandia Baru tuh kayak apa. Karena aku juga banyak ngelakuin hal-hal yang gak terduga di sana. So stay tune. Bye bye.